Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Silmi Abdul Rashid di channel kami The Miftahudin. Kali ini saya akan kembali membacakan kitab At-Tibyan karangan Imam An-Nawawi tentang adab membaca dan menghafal Al-Quran. Selamat mendengarkan. Masih di bab pertama ya guys. Jadi Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya pada hari kiamat nanti ia akan datang sebagai pemberi syafaat bagi para sahabatnya, orang-orang yang membaca dan mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan: Al-Quran akan diwujudkan dengan satu sosok yang dapat dilihat oleh manusia, sebagaimana Allah menjadikan amalan-amalan hamba dalam satu bentuk yang memiliki bobot untuk diletakkan dalam timbangan. Seorang mukmin hendaknya meyakini yang demikian ini dan yang serupa dengannya, karena tiada lagi ruang bagi akal untuk memikirkannya. Jadi cukup gimana aja, jangan dipikir-pikirin ntar gimana gini, ntar gimana bentuknya, jangan dipikirin, cukup gimana saja. Maksudnya adalah Al-Quran akan meminta kepada Allah agar mengampuni dosa-dosanya, menutupi kesalahan-kesalahannya, dan melimpahkan kebaikan kepadanya sebagai bentuk balasan atas penerimaannya untuk membaca Al-Quran saat masih hidup dan melantunkannya di dunia serta usahanya untuk memahami makna-maknanya. Lanjut hadis berikutnya. Ibnu Umar meriwayatkan dari Nabi beliau bersabda, tidak diperbolehkan untuk hasad atau iri kecuali pada dua hal. Pertama, seorang laki-laki yang diberi karunia Al-Quran oleh Allah, lalu ia mengamalkannya sepanjang malam dan siang. Lalu yang kedua, dan seorang laki-laki yang diberi karunia karena harta oleh Allah, lalu ia menafkahkannya sepanjang malam dan siang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hasad adalah mengangan-angankan dan mengharapkan hilangnya nikmat dari orang lain. Al-ghibthah adalah mengangan-angankan dan mengharapkan kenikmatan yang semisal tanpa mengharap hilangnya nikmat tersebut. Hasad adalah perkara yang diharamkan, sedangkan ghibthah dalam kebaikan adalah perkara yang terpuji dan dicintai. Adapun maksud sabda beliau, tidak diperbolehkan untuk hasad kecuali pada dua hal, adalah tidak diperbolehkan untuk ghibthah terpuji yang mana perhatian tersebut terhadapnya sangat kuat, selain pada dua hal, yaitu yang tadi pertama, orang yang laki-laki yang dikaruniakan Al-Quran lalu mengamalkannya siang dan malam, lalu orang yang dikaruniakan harta dan menafkahkannya siang dan malam, yaitu infak yang terpuji secara syar'i adalah mengeluarkan harta dalam ketaatan pada Allah. Jadi bagi kita laki-laki ini melihat laki-laki lain yang dikaruniai dua ini, dikaruniai Al-Quran dan mengamalkannya siang dan malam, lalu dikaruniai harta untuk harta lalu menafkahkannya siang dan malam, itu harus sebaiknya itu ghibthah, iri gitu. Wah, saya pengen gitu. Lanjut ke hadis berikutnya ya guys. Abdullah bin Mas'ud yang meriwayatkan, ia berkata Rasulullah bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka ia mendapatkan satu pahala kebaikan, dan satu pahala kebaikan tersebut dilipat gandakan dengan 10 pahala kebaikan yang semisal dengannya. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, ini kabar gembira nih bagi kalian yang rajin membaca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan, bulannya turun Al-Quran. Di Al-Baqarah ayat 186 atau 185 ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa anzala furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan yang mulia itu unzila fihi al-Qur'an, di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ya. Sebagaimana yang kita tahu, firman Allah pertama kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril adalah surat Al-Alaq ayat 1-5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra warabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Pertama, Iqra, bacalah ya. Jadi Islam ini sangat menjunjung tinggi ilmu ya, pendidikan. Jadi jangan anggap enteng pendidikan, karena firman Allah pertama itu tentang
pendidikan tentang membaca. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang menciptakan. Khalaqal insana min alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal daging, yaitu hati. Iqra wa rabbukal akram, bacalah karena Tuhanmu yang paham, dan Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan qalam, dengan pena. Seperti itu. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan dari Nabi, beliau bersabda, Allah berfirman, siapa yang disibukkan oleh Al-Quran dan zikir hingga tidak sempat mengajukan permohonan kepadaku, maka aku akan memberikan kepadanya sesuatu yang lebih utama dari yang kuberikan kepada orang-orang yang memohon. Adapun keutamaan firman Allah atas seluruh perkataan adalah seperti keutamaan Allah atas seluruh makhluk. Hadis riwayat At-Tirmizi, dan ia berkata status hadis ini hasan. Maknanya adalah, barang siapa berkomitmen untuk membaca kalamku, berkomunikasi denganku menggunakan lafal-lafalku, maksudnya Al-Quran di sini, khusyuk dalam membaca Al-Quranku dan tidak sempat memohon sesuatu padaku serta nyaman diri dengan yang demikian, maka aku akan memberi apa yang ia kehendaki, menganugerahkan apa yang ia angankan, menyelesaikan keperluan-keperluannya, memudahkan perkara-perkara sulitnya, dan akan aku buat ia dapat meraih cita-citanya. Nah, jadi bagi kalian yang baca Quran ketagihan, ini bagi orang yang kecanduan dengan Quran sampai lupa doa. Jadi habis baca Quran, oh iya doa, pas pengen lupa lagi baca Quran lagi, ketagihan. Nah itu kabar gembira dari Allah, kalau Allah itu memberikan nikmat seperti yang tadi, dianugerahi memberi apa yang dia kehendaki, apa yang orang itu inginkan, menganugerahkan apa yang dia angankan. Jadi yang dia pikirin tuh dapat gitu, rezeki dari Allah gitu. Nah, faedah dalam hadis ini adalah barang siapa yang ingin sukses dalam beramal, maka hendaknya ia memperbanyak membaca Al-Quran. Tadi yang tadi saya sebutkan, Iqra, itu firman Allah pertama, membaca. Dan sebaik-baik kalam adalah Al-Quran. Baca apa? Baca Al-Quran. Itu. Udah Allah sediain. Jadi Allah tuh mengasih perintah itu udah ada tutorialnya juga. Di kitabnya juga ada tutorialnya. Mulai tutorial ibadah, cari di Quran. Karena perintah di situ, tutorial di situ, tips dan triknya juga di situ. Jadi semuanya ada. Kalau kita sekarang kan apa itu namanya? Yang hal-hal yang nggak goib, misalkan apa? Ilmu pengetahuan, sains. Sekarang itu kan nggak goib gitu, tentang pertanian, tentang dunia, tentang laut yang bertemu, dua laut yang bertemu, yang satu asin yang satu lagi tawar, itu kan nggak goib ya, udah Allah tunjukin di dunia ini. Nah, yang sisanya yang di Al-Quran itu 25% itu tentang surga, tentang neraka, hari kiamat, dan sebagainya, itu masih goib, belum Allah tunjukin sekarang. Dan tapi itu pasti terjadi. Jadi kita harus mengimaninya gitu. Karena kalau mengimani dapat pahala luar biasa, tapi kalau tidak mengimani, mengingkarinya, dapat azab yang luar biasa juga. Begitu. Nah, ada yang menyebutkan bahwa maknanya adalah aku akan melimpah ruahkan nikmat yang agung kepadanya. Aku akan meliputinya dengan penjagaan, pemeliharaan, dan kemuliaan. Aku akan membuatnya merasakan kenikmatan dengan karunia-Ku, dan aku akan memenuhinya dengan rahmat-Ku. Sekian dari saya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari yang tadi saya bacakan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ya, tadi poinnya adalah dari pembahasan kemarin itu, membaca Al-Quran itu bukan sekedar dibaca, tapi diimani, dipelajari, dan diamalkan. Karena tips dan trik, perintah, larangan, tutorial itu semuanya ada di situ. Yang goib sama yang gak goib ada di situ semuanya. Jadi Quran ini the best lah pokoknya. Kalam yang paling, kalimat, perkataan atau quote yang paling berharga, yang paling luar biasa gitu. Kan ini langsung dari penciptanya. Kalau misalkan kita ini HP, misalkan punya HP iPhone rusak gitu, nah ngebenerinnya kan pasti di counternya kan, di yang pembuat iPhone-nya gitu. Nah, kita langsung kalau misalkan hati kita rusak, sedih atau gimana, langsung aja ngaduin ke yang bikin kita, yang bikin hati kita, yang bikin perasaan, yang bikin
segala sesuatu di alam semesta ini. Dan itu lebih baik daripada curhat sama yang adalah siapa tahu dia nanti mulutnya ember gitu kan, malah diceritain yang ke yang lain. Mending cerita ke Allah, langsung ada solusinya. Buka Quran, tadabburi ayatnya, langsung dapat semuanya. Ya, demikian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, please klik tombol subscribe, like, and share.